Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Tadi telah dibacakan sedikit manaqib beliau berdakwah dari tempat yang jauh sampai di Tidore, 23 tahun lebih, kurang lebih, memberikan manfaat, di mana seorang mukmin sejati berada dimanapun maka dia akan memberikan manfaat. Sifat ini diumpamakan seperti air hujan. Al-mu'minu kal mator, orang beriman seperti air hujan. Fi ayyi makanin nazal nafa, di mana tempat hujan itu turun, dia akan berikan manfaat. Nah, figur Kiai Haji Muhammad Habib ini figur seorang mukmin yang di mana tempat beliau berada, beliau membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kegiatan Hauliyah ini adalah kegiatan yang memiliki banyak sekali manfaat. Adalah hadiah-hadiah surga. Bahkan Al-Imam Sufyan ibn Uyainah yang dikutip riwayat ini oleh Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, di dalam kitabnya Sifatus Safwah, beliau mengatakan, "Inda dzikri sholihin tanzilu rahmah." Ketika menyebutkan cerita orang-orang soleh, rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat artinya kasih sayang Allah taala. Dicurahkan ketika kita berkumpul, kemudian kita menceritakan kisah orang-orang soleh, Allah turunkan rahmat. Ini Sufyan ibn Uyainah, seorang periwayat yang thiqah. Imam Bukhari memasukkan di dalam kitab Sahih Bukharinya. Imam Muslim juga memasukkan dalam kitab Sahih Muslimnya. Jadi periwayatannya riwayat yang kuat. Guru dari para ulama di masa tersebut, Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Walhasil, hikmah yang kedua ini, yaitu kita bisa mengambil keteladanan daripada biografi hidup orang yang kita rayakan atau adakan haulnya untuk kita ambil pelajaran, bukan dalam konteks meratapi sebagaimana yang dituduhkan, ya, karena ada sekelompok saudara-saudara kita menganggap acara ini acara yang bid'ah karena meratapi. Tidak ada ratapan di sini, dan tidak harus persis hari wafatnya. Banyak juga haul tidak sesuai dengan hari wafatnya, dia terlambat berapa hari, ada itu. Karena substansinya bukan di situ. Substansinya adalah kita mendengarkan cerita, kemudian kita ambil keteladanan. Substansinya adalah kita mendoakan. Substansinya adalah kita bersilaturahmi. Ini wasilah dakwah, ya. Jadi substansinya wasilah dakwah, bukan meratapi. Kalau meratapi, saat ini kita sama-sama menangis berjamaah, kemudian kita mengatakan, ya Rob, kenapa harus meninggal? Nah, ini gak boleh. Tapi kan acara haul selama yang saya hadiri dan ikuti, itu tidak ada yang seperti itu. Tidak ada ratapan di dalamnya. Justru yang ada adalah ilmu, yang ada adalah ceramah, yang ada adalah silaturahmi, yang ada adalah mendoakan, yang ada membaca manaqib beliau. Dan di Sahih Bukhari itu ada bab namanya kitab manaqib. Sahih Bukhari satu bab khusus namanya kitab manaqib. Manaqib artinya membahas sifat-sifat mulia orang-orang yang telah wafat. Itu disebut manaqib. Ada terkenal manaqib Syekh Abdul Qadir
Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihi, dan banyak manakib-manakib lainnya. Hikmah yang ketiga, al-ijtima'. Dengan acara Haulia kita bisa berkumpul, silaturahmi. Tadi ada alumni-alumni bisa hadir. Saya juga dengan izin Allah bisa bersilaturahmi di tempat ini. Ini semua ijtima' membawa rahmat. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad, yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Dan kita berkumpul ini untuk mengikat tali persaudaraan, tali silaturahmi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada umat Islam, yaitu persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi bersaudara menjadi apa? Nikmat dari Allah. Diikat kita persaudaraan yang abadi, bukan hanya di dunia, sampai di dalam kubur, sampai di akhirat kita diikat dengan saudara di bawah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya dikuburkan ditanya, man ikhwanuk? Dalam kubur, siapa saudara-saudaramu? Yang kita jawab apa? Al-muslimun. Saudara-saudara saya orang-orang Islam. Wal muslimat, saudara-saudara saya wanita-wanita muslimat. Jadi saudara sampai di dalam kubur, sampai di alam akhirat. Nah, maka mengikat persaudaraan ini di dunia, salah satu wasilah adalah acara-acara semacam ini. Kita bisa berijtima', berkumpul. Dan yang terakhir, faedah yang terakhir, sebenarnya banyak faedahnya, cuma waktu gak cukup, saya batasi 4 saja. Yang terakhir adalah tatkala penting as-sadaqah lil mayyit. Kita memberikan sedekah kepada almarhum. Makanya nanti keluarga pasang niat. Ketika berikan makan, niatkan pahalanya kepada almarhum. Itu manfaatnya sangat besar. Pertanyaan muncul, apakah sedekah berupa makanan dan lain sebagainya sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia? Maka jawabannya benar. Ada dalilnya, ada referensinya, ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Ada satu orang laki-laki bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi, anna rajulan qala lin Nabi, inna ummi uftutilat nafsuha falau takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Seorang laki-laki menemui Nabi kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Seandainya ibu saya saat ini bisa berbicara, pasti dia minta apa? Untuk bersedekah. Apakah pahalanya sampai jika aku bersedekah untuk ibu saya? Maka Nabi mengatakan, na'am, iya sampai. Tapi akan ada muncul pertanyaan, ini kan anak kepada ibu. Apakah orang muslim yang lain bisa? Tidak ada hubungan anak. Maka para ulama yang faham hadis seperti Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau sudah memberikan keterangan ini sifatnya umum, tidak ditaksis hanya anak kepada ibu. Buktinya doa saja itu tidak hanya anak kepada ibu, anak kepada orang tua. Padahal di hadis itu kan disebut waladin sholihin yad'ulah, anak soleh mendoakan ibunya sampai. Tapi kenyataannya Nabi ajarkan orang muslim juga berdoa kepada orang muslim yang meninggal, itu sampai. Begitu juga di dalam Al-Quran. Maka Imam Nawawi yang faham hadis, yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab beliau Syarah Muslim, beliau mengatakan, wa fi hadzal hadithi anna sadaqah anil mayyiti tanfa'ul mayyita wa yasiluhu thawabuha fahuwa kadzalika bi ijma'il ulama wa qad ajma'u ala usuli doa wa qada'i dain bin nususi waridati fil jami'. Yang artinya beliau katakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sedekah seseorang kepada orang yang sudah meninggal dunia
itu memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan pahalanya sampai, kata Imam Nawawi. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebagaimana para ulama-ulama juga sepakat bahwa doa itu bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia, begitu juga membayar hutang. Ada orang meninggal punya hutang, hutangnya belum dilunasi. Orang yang hidup, siapapun dia, walaupun saya bukan keluarganya, tapi saya niat saya mau bayar hutang untuk dia. Ini saya punya kawan, tidak ada hubungan famili, bukan orang tua, bukan anak, tapi hanya saudara sesama muslim. Saya bayar hutangnya, lunas dia, dikubur. Padahal saya bukan keluarganya. Begitu juga doa, begitu juga sedekah, sama, gak ada bedanya. Dan itu ada di dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak, kata Imam Nawawi. Bahkan Ibnu Taimiyah sekalipun dalam kitabnya Jami'ur Rasail, beliau mengatakan bahwa inna sadaqah 'anil mauta, sesungguhnya sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia dan yang sejenisnya, itu apa? Tasilu ilaihim, sampai pahalanya kepada mereka bittifaqil muslimin, dengan kesepakatan ulama-ulama kaum muslimin. Jadi sangat jelas ya, sedekah itu tersampaikan. Begitu juga riwayat dari Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa, menukil salah satu maqalah daripada seorang tabi'in namanya Taus bin Kaisan Al-Yamani. Taus bin Kaisan Al-Yamani belajar kepada 70 orang sahabat. Jadi belajarnya langsung ke sahabat, 70 orang, kata beliau dalam riwayat. Adraktu sab'ina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berjumpa dengan 70 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tabi'in harus belajar, bukan jumpa hanya berjumpa begitu, tidak. Maknanya apa? Talaki. Dia belajar, menimba ilmu, baru disebut tabi'in. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, menyebutkan bahwa beliau belajar kepada 50 orang sahabat. Jadi ada dua riwayat, ada yang mengatakan 70 orang sahabat adalah guru-guru beliau, riwayat kedua 50 orang sahabat. Walhasil beliau ini orang yang terpercaya, orang yang thiqah, yang adil, yang dhabit. Beliau mengatakan, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'a fakanu yastahibbuna an yud'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang telah wafat itu mereka diuji di dalam kuburannya mulai hari ke-1 sampai hari ke-7. Maka mereka, para sahabat atau para tabi'in, tradisi mereka, jika ada yang meninggal dunia, mereka menyediakan makanan, kemudian diniatkan sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu ada dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan masih banyak dalil-dalil lainnya yang menunjukkan bahwasanya amalan yang kita lakukan ini, yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu dari generasi ke generasi sampai kepada kita, semua ada rujukannya, ada dalilnya, ada pijakan hukumnya. Oleh sebab itu kita tinggal melestarikan, menjaga ajaran ini, karena memberikan manfaat yang sangat besar baik kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Terakhir saya tutup, ini kegiatan Masya Allah ya, anak-anak tadi dari hafalan ya, juz ammah. Kemudian di mana tempat ada pesantren, di situ ada lampu, ada cahaya. Ya, mudah-mudahan ini bisa tersebar di Tidore ini dan juga di Ternate. Nah, di Ternate juga sudah mulai banyak pesantren-pesantren, sudah banyak juga yang mereka sekolah memperdalam ilmu agama sampai ke luar negeri. Wah, insyaallah ke depan bisa membawa ya cahaya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Maluku Utara yang kita cintai ini. Terakhir saya tutup, Taus bin Kaisan Al-Yamani yang tadi saya sebutkan riwayatnya. Itu beliau ibadah hajinya 40 kali. Ya. Jalan kaki dari Yaman, beliau orang Yaman, makanya di belakang Al-Yamani. 40 kali ibadah haji. Dan haji terakhir beliau itu ketika berada di Mina, beliau memberikan pesan kepada murid-muridnya. Ini saya dapat riwayat dari guru saya, Mufti Maluku Utara ya, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Attas Az-Zabiri, itu guru saya, syekhi. Beliau meriwayatkan, disampaikan kepada saya juga,
Menjelang wafat ini Taus bin Kaisan al-Yamani, beliau wasiatkan kepada murid-muridnya, kalau saya meninggal, ini kayaknya saya tidak lama akan meninggal. Itu posisinya lagi di Mina, lagi ibadah haji. Kalau saya meninggal saat ini, kalian kuburkan saya di sini. Dan saya minta setelah kalian kuburkan, setelah itu kalian kembali membongkar kuburan saya. Lihat, kalau jasad saya masih ada, kalian istighfar saya. Istighfarkan saya. Tapi jika kalian membongkar kuburan saya sudah tidak ada di dalam kuburan, maka kalian bacalah subhanallah. Ternyata benar. Tidak lama beliau wafat. Kemudian dikuburkan. Beliau di tempat tersebut. Setelah dikuburkan, digali kuburan sebagaimana yang beliau wasiatkan. Ketika digali, jenazahnya sudah tidak ada. Padahal baru dikuburkan saat itu. Bukan ditunggu beberapa hari, dikuburkan saat itu juga digali lagi, hilang jasadnya. Kemudian murid-muridnya mengatakan subhanallah. Jadi hilang dengan ruh dan jasad. Ini kan sebagai dalil juga peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Mi'raj itu dengan ruh dan jasad. Kalau orang-orang soleh seperti Taus bin Kaisan al-Yamani bisa hilang dengan ruh dan jasadnya, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW ketika Allah angkat ke langit dalam peristiwa Mi'rajnya dengan ruh dan jasad dan dalam keadaan sadar, yaqzatan. Dan ini kasus bukan hanya satu orang, banyak sahabat yang jasadnya dibawa ke langit, banyak. Ada sahabat namanya Ala al-Hadrami. Ala al-Hadrami namanya. Ala al-Hadrami ini kisahnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada di dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali, yang ditulis oleh Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani. Ketika Ala al-Hadrami ditugaskan untuk mengambil upeti atau mendatangi wilayah kekuasaan Islam Bahrain, ternyata ketika kembali pulang meninggal beliau di tengah jalan. Padahal waktu itu beliau ditugaskan memimpin pasukan. Karena meninggal dunia, akhirnya sudah diganti posisinya oleh sahabat yang lain dan dikuburkan di tempat tersebut. Mereka kubur di situ. Setelah dikuburkan, pergi ini sahabat, termasuk Abu Hurairah yang meriwayatkan kisah ini. Di tengah jalan sahabat-sahabat ini mereka bermusyawarah. Kenapa jenazahnya tidak kita bawa saja ke kota Madinah? Kita khawatir kalau dibiarkan di sana ada hewan buas yang menggali itu kuburan, kemudian jasadnya nanti dimakan oleh hewan-hewan buas tersebut. Benar juga kata mereka. Kalau gitu kita kembali deh. Kita kembali, kita gali kuburannya dan jasadnya kita bawa ke Madinah. Ternyata waktu mereka kembali, padahal belum terlalu jauh waktu itu, ke tempat yang mereka kuburkan beliau, digali kuburan, ternyata jasadnya tidak ada, hilang. Itu dilihat ke atas, fi riwayah kelihatan jasadnya dibawa ke langit oleh malaikat. Dan ini kasus yang sama terjadi kepada Uwais al-Qarani. Sayyidina Uwais al-Qarani juga demikian dalam riwayat, meninggal jasadnya dibawa oleh malaikat ke langit. Makanya tidak ada kuburannya di bumi. Ruh dan jasadnya dibawa. Walaupun sudah meninggal, ruhnya sudah lepas, tapi simboliknya apa? Jasadnya pun dibawa ke langit. Kalau Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup, ruh dan jasad dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nah, mudah-mudahan pertemuan singkat ini bisa membawa kebaikan, keberkahan bagi almarhum, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, keluarga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan bisa melanjutkan tugas beliau untuk meneruskan pondok pesantren ini sepanjang-panjang masa insyaallah. Amin ya rabbal alamin.